Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Tabi pun. Iya pun. Ya pun. Yang kami hormati Ibu Dr. Lilik Sabdading Tias, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian artikel, rekan-rekan mahasiswa MKGSD yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan yang baik ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami semalam yang sedikit dramatis. Alhamdulillah, tapi kami bisa menyelesaikan dan insya Allah pagi ini akan kami presentasikan mengenai pedoman publikasi ilmiah yang terdiri dari 3 item. Yang pertama, perkembangan publikasi ilmiah di Indonesia, kemudian yang kedua kebijakan, yang ketiga yaitu Sinta. Baiklah, untuk efisiensi waktu, marilah kita dengarkan paparan dari pemateri yang pertama, yaitu kepada saudara Afrizal. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak Fitriadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang perkembangan publikasi ilmiah di Indonesia, dari tabel yang di-share dalam slide yang dikirim oleh Ibu Lili, dapat kita lihat bahwasanya tingkat publikasi jurnal ilmiah di Indonesia untuk hingga tahun 2016 itu terendah, peringkat ketiga di negara ASEAN. Yang sebenarnya di Indonesia itu memiliki potensi yang besar karena memiliki 4.000 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa yang hampir 5 juta dan dosen lebih dari 250 orang, ditambah dengan pejabat fungsional peneliti yang lebih dari 10.000 orang. Sebenarnya itu adalah potensi yang sangat luar biasa. Tetapi pertanyaannya, mengapa tingkat publikasi jurnal internasional di Indonesia itu belum maksimal? Jadi diduga berdasarkan rilis Simlitamas Ristek Dikti, penyebab daripada rendahnya publikasi ilmiah di Indonesia itu yang pertama itu adalah kurangnya rasa percaya diri atas mutu penelitian dibanding dengan mutu penelitian para ilmuwan di negara-negara yang telah maju. Yang kedua, kurangnya kemampuan menganalisis dan menafsirkan hasil penelitiannya secara komprehensif. Yang ketiga, rendahnya dorongan dan motivasi para dosen untuk menuliskan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah internasional bereputasi. Yang keempat, kurang dikenalnya para peneliti di perguruan tinggi di Indonesia di forum jurnal internasional. Dan yang kelima, rendahnya dukungan finansial untuk melakukan penelitian yang bermutu. Sehingga untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen, pasal 60. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban antara lain melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar. Dan peraturan Menristek Dikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang tunjangan profesi dan dosen
dan tunjangan kehormatan profesor mewajibkan dosen yang memiliki jabatan lektor kepala dan profesor untuk melakukan publikasi ilmiah. Sehingga di tahun 2019 berdasarkan rilis data yang dipublis oleh Risbang Kemenristek Dikti pada tahun 2019 kemarin, publikasi ilmiah bersertifikasi internasional di Indonesia menjadi yang teratas di ASEAN, yaitu sebanyak 16.528 publikasi, tidak terpaut jauh dengan Malaysia yang tetap berada di puncak jumlah terbanyak publikasi jurnal ilmiah di Indonesia. Barangkali itu saja Pak Fitriadi, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Afrizal yang telah mempresentasikan pada materi yang pertama. Yang kedua, mengenai kebijakan publikasi yang akan disampaikan oleh Saudari Lutfiah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Fitriadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi mengenai kebijakan publikasi itu ada 2 dasar hukumnya. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen, itu ada di pasal 60. Nah, yang berbunyi seperti ini bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban antara lain melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar. Kemudian peraturan yang kedua atau kebijakan yang kedua itu adalah peraturan Menristek Dikti nomor 20 tahun 2017 yang menyatakan bahwa tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor mewajibkan dosen yang memiliki jabatan akademik lektor, kepala, dan profesor untuk melakukan publikasi ilmiah. Jadi dengan adanya publikasi ilmiah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah pada tingkat nasional dan internasional, sehingga Indonesia itu mampu untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian untuk yang bagian tunjangan itu ada 3 ketentuan. Yang pertama yaitu pemberhentian tunjangan itu diartikan sebagai pengurangan tunjangan profesi dosen sebesar 25%. Nah, yang kebijakan yang kedua yaitu pemberhentian tunjangan keprofesian dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi. Kemudian kebijakan yang ketiga, pemberian tunjangan profesi akan diaktifkan kembali secara penuh jika pada evaluasi di tahun berikutnya dosen tersebut sudah memenuhi kewajibannya. Jadi diharapkan dengan ada kebijakan publikasi tersebut, Indonesia mampu bersaing dengan pendidikan-pendidikan di dunia. Publikasi terutama jurnal-jurnal ilmiah. Terima kasih, seperti itu Pak Fitriadi. Baik, terima kasih Mbak Lutfiah telah menyampaikan pemaparan materi yang kedua. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai Sinta yang akan disampaikan oleh Ibu Yulia. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Fitriadi selaku moderator. Baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan tentang Sinta. Sinta, Sistem Indeksasi dan Sitasi Indonesia. Sinta atau Science and Technology Index itu berisi soal pengukuran kinerja ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Antara lain kinerja peneliti, jurnal, institusi IPTEK, dan penulis jurnal. Selain mengukur kinerja IPTEK, Sinta juga menjadi alat pengindeks internasional sebagai arsip jurnal, buku, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Nah, salah satu fungsi dari Science and Technology Index atau Sinta ini adalah menilai kinerja jurnal berdasarkan standar akreditasi dan sitasi.
dengan mengindeks seluruh jurnal nasional yang sudah diakreditasi oleh Akreditasi Jurnal Nasional atau Arjuna. Nah, dalam menilai Sinta ini sebagai hasil akreditasi jurnal ilmiahnya itu ada peringkat-peringkatnya. Peringkat pertama itu dengan nilai 85 atau sebelumnya dikenal dengan akreditasi A. Yang kedua itu nilainya 70 atau akreditasinya B. Yang ketiga itu nilainya 60, keempat 50, peringkat kelima itu 40, keenam itu nilainya 30. Nah, konten Sinta sendiri berasal dari publikasi akademisi dan peneliti di Indonesia, serta jurnal Indonesia yang sudah terbit secara elektronik yang memiliki profil publikasi dan sitasi di pengindeks bereputasi. Nah, sistem Sinta ini dikembangkan untuk mengintegrasikan publikasi dan jurnal yang terbit di Indonesia sehingga dapat dipetakan kinerja penulisnya, jurnal dan institusinya berdasarkan jumlah publikasi dan sitasi yang diperoleh serta kepakaran. Ya, itu saja. Terima kasih. Moderator dikembalikan. Baiklah, terima kasih Bu Yulia yang telah menyampaikan materi yang ketiga. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dari sesi yang pertama yang terdiri dari 3 orang. Artinya bisa tanya jawab ataupun bisa memberikan masukan dan sebagainya. Oke, kami persilakan yang sesi pertama 3 penanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelompok 1 dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Meta Yuliana, izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi membahas tentang Sinta, di mana Sinta itu untuk mengakreditasikan sebuah jurnal. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana alurnya, dalam mengakreditasi jurnal tersebut, itu di dalam Sinta itu siapa yang bertugas? Artinya seperti kita mahasiswa seperti ini, kita membuat jurnal. Itu kita kirimkan kemana agar bisa terakreditasi Sinta? Terima kasih pada kelompok 1. Baik. Ya, apakah masih ada yang bertanya? Izin bertanya. Baik, Bu Desak ya. Iya. Silakan Bu Desak. Iya. Yang ingin saya tanyakan terkait tentang publikasi ilmiah itu apa yang bisa untuk menjadi tolak ukur supaya jurnal topik yang kita buat itu supaya diterima di Sinta atau di editor, di bagian editor mungkin ya, pengeditan itu yang bagaimana yang layak diterima, topiknya yang baik itu yang seperti apa ya.
Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Desak pertanyaannya. Selanjutnya yang ketiga. Saya, Pak. Ini Baik, masih Bu Sada. Ya, terima kasih. Masih berkaitan dengan pertanyaan Bu Desak tadi. Kalau tadi topiknya tentang apa, kalau dari Bu Desak, kalau yang saya tanyakan kriteria yang bagaimana ya? Di situ kan ada peringkat-peringkat. Nah, ini kan bisa untuk pembelajaran kita mungkin nantinya ke depan. Kriteria penilaiannya itu seperti apa? Apa bisa dikatakan nilainya itu peringkat A, B, atau C yang selanjutnya? Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Bu Sada. Mohon waktunya sejenak. Kami akan berdiskusi nanti akan segera menjawab pertanyaan daripada rekan-rekan semua. Baik, saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Meta tadi. Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk dapat mengakses ataupun mengupload sebuah jurnal gitu Bu ya, yang terakreditasi Sinta gitu ya. Iya. Baik, saya terbaca ya. Ini adalah panduan penulis, artinya untuk kita semua. Di sini tahap registrasi dan pengelolaan akun penulis. Jelaskan yang pertama penelusuran URL Google Scholar dan indeksasi pada Google Scholar Inclusion. Kemudian penelusuran ID, ketiga input form registrasi Sinta, kemudian yang keempat notifikasi dan aktivasi melalui email. Kemudian yang kelima update data, profil dan dokumen. Yang kedua atau yang B, langkah registrasi dan pengelolaan akun penulis Sinta. Sebelum melakukan registrasi di Sinta, diwajibkan sudah memiliki akun Google Scholar dan disarankan untuk melakukan indeksasi melalui fitur Google Scholar Inclusion melalui alamat HTTP bla 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 ya dan seterusnya, bertujuan untuk mendaftarkan metadata publikasi ke Google agar Google dapat melakukan crawling metadata publikasi yang tersimpan pada web. Selanjutnya yang kedua, sebelum menginput URL Google Scholar dan ID Scopus, pastikan semua publikasi yang terindeks pada Google Scholar dan Scopus adalah publikasi Anda dan bukan karya orang lain. Artinya ini juga bisa bersangkutan dengan pertanyaan Bu Saada tadi ya. Nama penulis yang tercantum di publikasi harus sama dengan nama yang tercantum pada akun Google Scholar. Yang kemudian yang ketiga, untuk pengisian URL Google Scholar dan ID Scopus dapat melihat panduan tooltip dan mengklik ikon tanda tanya. Seperti ini. Kemudian yang keempat, jika panduan tooltipnya tersebut kurang rinci, penulis dapat melihat panduan lebih lengkap pada halaman beranda atau home Sinta, pada bagian user manual atau pada link http sinta2.disability.go.id. Untuk registrasi Google Scholar dan link
www.scopus.com ya, untuk menelusuri ID Scopus. Seperti ini gambar panduan lengkap registrasinya. Kemudian yang kelima, jika data Scopus terdapat kesalahan, dianjurkan untuk melakukan beberapa langkah pada fitur Scopus. Yang keenam, pada halaman OER tersebut terdapat beberapa pilihan fitur untuk melakukan koreksi data di Scopus. Yang ketujuh, untuk melakukan koreksi data profil penulis, penulis dapat mengakses dapat tautan author profile. Lalu akan muncul opsi koreksi. Opsi pertama, jika kita melakukan menambah, update artikel di profil, konfigurasi nama, merger profil, duplikasi, dan memperbaiki data atau update institusi. Gambar auditor profile correction-nya seperti ini. Kemudian saya rasa ini langkah-langkahnya banyak ya, karena efisiensi waktu tidak bisa kami sampaikan semua. Artinya di penjelasan di sini nanti cukup jelas, kami kirimkan, sharekan ini. Mohon nanti kalau yang kira-kira pertanyaan yang sedikit rinci kita bisa jawab atau kita diskusikan bersama-sama. Oke, baik, itu pertanyaan yang jawaban dari nomor 1. Ya, izin Pak Fitriadi. Ya. Saya boleh menambahkan sedikit. Oke, siap. Sebelumnya nanti saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Desak, tapi ini saya tambahkan sedikit dari pertanyaannya Mbak Meta. Kalau tidak salah tadi pertanyaannya, dalam mengakreditasi jurnal tersebut siapa yang bertugas menilai atau dikirim kemana sih agar bisa terakreditasi Sinta begitu. Nah, kalau menurut saya jurnal tersebut yang bertugas menilai apakah dia terakreditasi Sinta itu sepenuhnya berada di tangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti Kemdikbud gitu Mbak Meta. Nah, untuk pertanyaan dari Mbak Desak, saya akan mencoba menjawab ya. Kalau nanti ada yang mau menambahkan boleh. Pertanyaannya tadi kalau tidak salah, topik apa atau apa yang bisa untuk menjadi tolak ukur supaya jurnal itu bisa diterima di Sinta. Begitu ya, Bu Desak ya, kalau tidak salah. Apa yang maksudnya topik apa sih yang bisa menjadi tolak ukur supaya jurnal tersebut bisa diterima di Sinta? Saya coba menjawab. Seperti yang kita ketahui semua ya, bahwa tidak semua naskah yang diunggah di Sinta itu akan lolos dan terverifikasi. Sebagus-bagusnya jurnal kita, jika tidak dimasukkan sesuai sistem, maka jurnal itu tidak akan teridentifikasi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, ya mirip-mirip seperti Pak Fitriadi tadi sih, Bu Desak. Kita harus daftarkan dulu ke portal Arjuna jurnalnya. Arjuna itu tadi kan kepanjangan dari akreditasi jurnal nasional, itu yang pertama. Ini syarat supaya makalah atau jurnal kita bisa terindeks di Sinta. Ketika sudah mendaftar, kita harus pahami peraturan Dirjen Diktinya dulu. Ya, jadi hal penting yang dapat dijadikan di situ adalah isi jurnal yang lolos dapat digunakan untuk meningkatkan pangkat poin akreditasi dan dapat digunakan sebagai evaluasi diri. Jadi kita harus paham dulu peraturan-peraturannya apa. Kemudian kita perhatikan konten penilaian jurnalnya. Agar jurnal terindeks oleh Sinta lebih cepat, maka perhatikan beberapa elemen yang akan dinilai. Biasanya tim penilai dilakukan oleh 4 asesor akreditasi, utusan dari Dikti. Nah, naskah apa saja yang masuk di situ? Setidaknya ada 2 aspek penilaian ya. Ada penilaian konten di sana, ada 2 hal. Penilaian manajemen juga di situ masuk. Kemudian, kenali waktu pendaftaran jurnalnya. Perhatikan waktu pendaftarannya. Karena penetapan dan pendaftaran hanya dilakukan 2 kali selama setahun. Jadi proses akreditasi dan evaluasi jurnal ini dilakukan berdasarkan penetapan dari Diktinya, dari Dikti sendiri sampai ke Selek. Selanjutnya, perhatikan juga sistem penilaiannya. Bagaimana jika ada naskah yang belum terakreditasi dan belum lolos oleh tim asesor? Nah, itu khusus untuk kita mengisi evaluasi diri dan mendapatkan skor, baru nanti akan diverifikasi ulang lagi oleh tim evaluator. Itu saja sih. Jadi memang harus ada langkah-langkahnya untuk supaya kita bisa diterima di Sinta walaupun sudah ada jurnalnya.
Kalau ada yang mau menambahkan, bagaimana Bu Desak? Pak Izin, Fitriadi. Pak Fitri. Baik, Bu Lufia ataupun Bu Nur dan Pak Abrizal. Ya, siapa dulu ini, Bu Lufia atau? Bu Lufia dong, dipanggil duluan. Ya. Ya, Bu Lufia. Baik, izin teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan apa-apa saja yang dinilai atau sebagai pertimbangan dari tim akreditasi untuk memberikan peringkat kepada jurnal ilmiah. Nah, di sini itu ada beberapa. Bisa dilihat dari penamaan jurnalnya, kemudian kelembagaan penerbitnya, kemudian juga penyuntingan dan manajemen, kemudian dilihat juga dari substansi artikel, kemudian gaya penulisan, terus penampilan, keberkalaan, dan penyebarluasan. Nah, kemudian dari sistem penilaian itu akan dihitung seperti itu. Suatu jurnal ilmiah dinyatakan terakreditasi peringkat 2 apabila sekurang-kurangnya memperoleh nilai total 70. Jadi akhir penilaian akan menentukan jurnal ilmiah kita itu masuk terakreditasi dalam keberapa, seperti itu. Jadi itu adalah aspek-aspek yang dinilai oleh tim akreditasi dalam penentuan peringkat jurnal ilmiah yang kita publikasi, seperti itu. Terima kasih Pak Fitriadi. Baik, ada tambahan dari Bu Nur Khalifah ataupun Pak Abrizal? Ya Pak, sedikit menambahkan tentang jurnal ilmiah, kenapa bisa terakreditasi di Sinta. Itu dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Ya, nomor 6 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah dijelaskan bahwa jurnal nasional dikatakan terakreditasi apabila proses akreditasi jurnal ilmiah dilakukan secara elektronik melalui jejaringan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, semua jurnal yang diterbitkan itu harus tersedia dalam bentuk daring atau memiliki EISSN atau ISSN daring. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Itu tambahan dari Bu Nur Khalifah. Selanjutnya, tambahan dari Pak Abrizal. Terima kasih. Di sini saya juga ingin menambahkan tentunya bagaimana agar jurnal kita diterima oleh Sinta, misalkan seperti itu. Jadi saya ingin menambahkan bahwasanya yang pertama dan yang paling utama adalah keinginan atau kita ada motivasi untuk meneliti terlebih dahulu. Jadi kemudian rasa percaya diri, karena tanpa hal tersebut ya kita tidak akan pernah memiliki apa yang akan dipublikasikan. Mungkin hanya itu saja Pak Fitri. Baik, terima kasih Pak Abrizal. Mungkin ada tambahan lain dari Bu Dia ataupun Bu Uswatun? Dia nggak nambahin, cuma menjawab tentang pertanyaannya Bu Saadah, yaitu kriteria nilai akreditasi Sinta. Yang pertama, jurnal yang akan terindeks di Sinta harus melalui beberapa proses, salah satunya seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Ibu Yulia, yaitu jurnal yang akan masuk ke Sinta harus mendaftarkan diri melalui portal Arjuna, yaitu akreditasi jurnal nasional. Lalu yang kedua, subjek fasilitasi jurnal ilmiah, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemenristekdikti akan menugaskan asesor akreditasi yang terdiri dari penilai konten dan penilai manajemen untuk menilai jurnal yang masuk ke Arjuna. Nah, instrumen penilaian akreditasi berdasarkan pada Kemenristekdikti ini diatur pada peraturan undang-undang yaitu nomor 9 tahun 2018 dan Per Dirjen Risbang nomor 19 tahun 2018
yang memberikan peringkat 1 sampai 6 dan diakronimkan sebagai Sinta 1 sampai Sinta 6. Adapun kategori jurnal dari Sinta 1 yaitu jurnal Sinta 1 ini harus terakreditasi peringkat 1 dengan nilai akreditasi 85 ke atas sampai 100. Lalu Sinta 2 terakreditasi peringkat 2 dengan nilai akreditasi 70 hingga 85. Sinta 3 terakreditasi peringkat 3 dengan nilai akreditasi 60 hingga 70. Sinta 4 dengan nilai akreditasi 50 sampai 60. Sinta 5 dengan nilai akreditasi 40 sampai 50 dan Sinta 6 yaitu dengan nilai akreditasi 30 hingga 40. Lalu yang ketiga yaitu jurnal yang telah dikategorikan berdasarkan Sinta 1 sampai Sinta 6 akan dilakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah sitasi dan H-index dari Google Scholar yang telah dibuat oleh masing-masing jurnal setelah dilakukan verifikasi. Adapun tahap keempat yaitu proses akreditasi dan evaluasi jurnal dilakukan berdasarkan waktu pendaftaran dan penetapan yang dilakukan oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu jurnal yang sudah mendaftar ke Arjuna dan belum masuk ke Sinta diharapkan dapat menunggu periode akreditasi atau evaluasi hingga selesai dan tidak meminta untuk didaftarkan ke Helpdesk Sinta. Begitu. Baik, itu tadi penambahan penjelasan dari Bu Dia. Selanjutnya ada penambahan lagi dari rekan-rekan kelompok 1. Kalau tidak, kita berikan tanggapan kepada yang penanya, artinya kepada Bu Meta, Bu Saada, dan Bu Desak untuk ditanggapi jawaban dari kami. Sudah cukup, Pak? Sudah cukup, ya. Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Bu Sada, Bu Meta, Bu Desak. Bu Desak, ada tambahan? Iya. Baik, Pak. Tolong efisiensi waktu, Bu, ya, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, jadi 5 menit lagi langsung putus. Jadi nanti efisiensi waktu aja. Kalau begitu cukup saja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan tambahan, artinya masih kurang jelas ataupun kurang paham pertanyaannya, silakan nanti dimasukkan di via grup ataupun di chat ke kami, kelompok 1. Nanti akan kami jawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Nanti jawaban itu akan kami sharekan di grup mata kuliah kajian artikel. Mungkin cukup itu saja pemaparan presentasi dari kelompok 1, kelompok kami, karena waktunya sangat terbatas, artinya tinggal beberapa menit lagi, tinggal 2-3 menit lagi. Kami sebagai kelompok 1, jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Itulah hasil dari diskusi kami semalam. Mohon maaf karena teknisnya agak sedikit dramatis ya. Mungkin itu saja. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kok, Pak. Satu, sukses selalu untuk kita semua.